Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hehe. Ya, hari ini kita mau ke konservatorium. Jadi untuk bisa mewujudkan mimpinya Mbak Jawa untuk bisa main atau berkarir di Jerman di internasional, itu perlu dites dulu. Jadi Mbak Jawa nggak gampang untuk bisa ke sana. Jadi Mbak Jawa harus melewati audisi. Kita habis ini kita akan ke konservatorium. Ada di Fatmawati ya, di Fatmawati. Jadi ini adalah tempat untuk Mbak Jawa dites. Apakah Mbak Jawa layak atau tidak untuk bisa melanjutkan pendidikannya Mbak Jawa ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi nanti kita ke sana, Mbak Jawa akan diaudisi untuk tahu grade berapa, Mbak Jawa ada di grade berapa. Ini nanti akan ketahuan tuh, oh ini layak atau tidak untuk bisa belajar di konservatorium. Gitu. Mbak Jawa udah siap? Siap. Nah, persiapannya kemarin apa aja? Ya, latihan terus. Latihan terus? Ngapalin lagu. Dibuka dulu. Latihan terus, ngapalin lagu-lagu yang buat konservatori nanti ini. Nah. Terus latihan baca, nanti dites buat itu Prima Vista, baca langsung. Saya aja nggak ngerti. Tapi aku yakin Mbak Jawa bisa. Pokoknya yakin. Jangan lupa berdoa. Oke? Siap. Karena Mbak Jawa kan pengen bisa menuju ke Jerman. Ini adalah stepnya. Stepnya tidak mudah. Kita harus nikmati prosesnya. Jangan takut gagal. Karena Jangan menyerah. jangan menyerah. Karena gagal adalah awal dari keberhasilan, kesuksesan. Oke? Kita langsung berangkat. Loh, oh, mobilnya jalan duluan. Loh. Mobilnya jalan duluan. Nah, sudah sampai. Mari kita masuk. Yuk. Mana seneng nggak? Senang. Deg-degan nggak? Enggak. Enggak. Udah berhasil. Amin. Lebih banyak ke pop. Pop ya? Ya, jadi belum klasiknya belum dalam banget. Belum dalam, Jadi ya. mesti harus banyak yang Karena dibongkar. dia selama belajar hanya luarnya ya, maksudnya kulitnya lah belum Dan dalam. dia kan otodidak juga kan, Betul. jadi harus banyak dibenerin kalau mau keluar negeri itu kan harus tekniknya harus Ya. dalam. Karena kan di sana juga diaudisi juga Pak. Diaudisi, kembali lagi ke anaknya juga nantinya. Kemarin sudah sempet paling mentok mungkin ya di kita kan standarnya lebih tinggi dari sekolah musik lain. Ya. Bukan kita sombong tapi memang nyatanya kita lebih serius, lebih rada berat karena kurikulumnya jelas. Iya. Di sini setahun sekali kita ada ujian, ada resital siswa, ada orkestra kayak gitu. Dia mungkin grade 4 barangkali kalau baru lihat sepintas gitu. Nanti akan di audisi berarti ya, Iya, akan iya. dilihat seberapa Seberapa tinggi kemampuannya. Ya. Kan kemarin juga bilang udah Suzuki 6 ya. Suzuki 6. Suzuki 6 juga buat kita masih lihat lagi lah Wat, Ya. katanya. Masih Gimana iya. cara megangnya? Nah, tangannya itu yang Ya. harus benerin katanya. Karena memang kalau tekniknya udah menguasai nih enak aja katanya. Cuma kalau otodidak kan biasa lebih kayak orang-orang lebih pintar di YouTube nih, denger hearingnya aja yang pintar, tapi tekniknya belum menguasai. Prakteknya belum tentu. Betul. Nah, insya Allah sih mudah-mudahan ya tepat sih di sini. Ya. Mudah-mudahan cocok. Asal banyak latihan sayang. Latihan yang penting. Kalau latihan si PR-nya kan selalu ada, setiap hari dikasih PR. Musik, pendidikan musik nggak ada gitu. Otodidak. Otodidak. Terus belajar pernah di mana kan saya pernah katanya di Surabaya kalau iya kan dia Belajar yang sama sama pasangan. guru yang dikasih sama Kak di MS ya kalau nggak salah ya aku pernah denger ya. Hah? Barusan ini masih online. Oh, oke. Enggak, itu masukin aja sebagai referensi juga kan? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, masukin siapa belajarnya. Iya. Terus pelajaran yang sudah dipelajari sampai grade berapa? Suzuki 6 kan? Vinanya nggak ngajarin. Iya, ngajarin aja. Yang ngajarin aja. Dari Jogja. Udah. Cuci tangan dulu nak. Di Lagunya Opona, udah. Oke siap. tapi yang cerdas ini dia nggak tahu
penciptanya. Oh, oke. Tapi katanya itu terkenal lagunya. Oh gitu, cuci tangan dulu sayang. Ini saat bersejarah. Yuk. Halo, saya Rian. Mbak Jawa. Basic. Dekat nggak? Oh, ini mah bakal jadi kebanggaan gua. Pasang kaca Windowsnya. First class. Itu dong. 15 juta. Ya, paling banyak 15 juta. Lagi audisi. Ini bukan nanti sama kayu. Stay. Coaching Pak Iwan. Ini kejiwaan soul. Biasanya kalau dari teknik, trik, Jadi dia kita pitch ya, intonasinya itu bagus. Jadi dia meletakkan jarinya itu cukup akurat. Ya, jadi dia nggak falsing nggak ya. Dia tangan nada pun juga bagus intonasinya. Cuma memang tangan nada dia taunya hanya mayor. Oke. Ya, jadi memang dan dia juga nggak tahu mayor benar itu apa gitu ya. Ya, jadi nanti kita ada teori ya. Memang di sini nggak bisa kalau cuma praktek aja, harus dengan teori. Nah, teorinya ini nanti sama Mbak Wati diatur. Kalau kita di di normalnya teori itu di hari Sabtu itu termasuk dalam tuition kita di program tidak ada tambahan kalau itu ada kelasnya di sini kebetulan ya. Tapi karena kita teorinya saat ini sedang online dan yang saya dengar Jawa mau mengejar ada semacam deadline, saya bilangnya deadline mesti dikejar ya. Nah dia ini sekarang saya tempatkan di grade 4 ya. Grade 4 itu sebenarnya peralihan sih ya. Kalau dari tekniknya dia mengerti beberapa di grade 5 sebenarnya. Kayak shifting posisinya, dia pindah-pindah posisinya. Walaupun dia juga belum tahu ini posisi apa ya. Ya, sudah bisa sebenarnya di grade 5, tapi itu pengetahuan yang dia tidak disadari. Dia juga nggak tahu ini posisi berapa sebenarnya saya main. Kalau main posisi 3, posisi 5 tadi. 1, 3, 5 yang dimainin. Oh, oke. Itu belum ada. Tapi itu sendiri sebenarnya dimainkan sudah di grade 5 juga bisa ya, grade 5 awal. Tapi kita tidak bisa pindah grade saat teori itu tidak supported. Ya, nah kalau kita di sini grade 4 itu harus dalam posisi minimal di teori grade 3. Jadi satu level di bawah prakteknya. Nah, karena di grade 4 saya punya target grade 4 itu dia dalam 6 bulan harus ujian. Seharusnya 1,5 tahun ya, 3 semester atau 1 tahun ya. Tapi kalau di grade awal seperti 4 atau 5 itu ada yang bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan, 1 semester artinya ya. Kita coba yang itu ya. Tapi teorinya mungkin harus kejar nih. Nah, cara memutuskan untuk kejar itu private. Nah, private ini jadinya harus mungkin ada tambahan biaya ya, karena kan private dengan gurunya. Nah, jadi nanti Juni bagusnya dia bisa langsung teori ujian 3
3 grade sekaligus. Ya, nanti kita cek dengan guru teorinya ya. Hai, aku habis dari pulang latihan dari Jikom daerah Fatmawati. Aku di sana latihan biola, diajari sama Kak Yasmin. Dapat buku banyak, sama dikasih PR banyak. Latihan biola selain latihan juga dikasih teori sebelum praktek dan mencatat yang dijelaskan materi-materinya. Saya di sana dites. Ternyata saya dapat grade 4, terus di sana latihan buat melanjutkan sampai grade 7. Pertamanya deg-degan, terus dari situ pas dikasih tahu ternyata saya latihannya di lantai paling atas. Terus di sana tempatnya tenang, jadi fokus buat latihan. Dan di sana juga nggak boleh bawa HP, terus kalau latihan juga nggak boleh ditungguin, jadi cuma ada guru sama muridnya, jadi benar-benar fokus antara guru yang ngajari muridnya sama muridnya yang memahami dari gurunya. Jadi di sana juga gitu, kalau kita setiap kesana selalu dikasih PR dan aku selalu harus latihan biar bisa naik ke grade 5. Jadi memancing aku untuk terus latihan.